Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sheila Immanuela Tenu dengan NIM 2023-98025. Dan pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba menjelaskan terkait dengan apa itu WBS atau Work Breakdown Structure. Oke, langsung saja. Dari namanya, Work Breakdown Structure, bisa kita simpulkan bahwa hal ini itu merupakan struktur yang memecahkan pekerjaan proyek. Jadi WBS itu merupakan struktur yang memecah atau membagi-bagi pekerjaan dari sebuah proyek agar proyek itu semakin rinci atau semakin detail dan bisa dikerjakan. Nah, sebenarnya kapan sih kita harus membuat yang namanya WBS ini atau Work Breakdown Structure ini? Nah, WBS ini perlu kita buat dari awal pembuatan proyek. Kenapa? Karena dengan adanya WBS ini kita bisa melihat apa saja yang perlu kita lakukan dalam proyek ini yang bisa kita kendalikan atau kita kontrol. Jadi semua yang ada dalam WBS ini adalah hal-hal yang terdapat di dalam ruang lingkupnya. Jadi kita akan bisa menghindari yang namanya adalah scope creep gitu misalnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu di luar ruang lingkup dari proyek ini namun kita kerjakan. Nah, itu adalah salah satu dampak kalau ketika kita tidak mengerjakan WBS ini. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan, siapa sih yang membuat project work breakdown structure ini? Nah, karena ini adalah untuk kepentingan proyek, tentu saja yang membuatnya adalah project manager dan serta project team dan para stakeholder yang ada pada project ini. Nah, lalu kenapa sih kita harus membuat yang namanya WBS ini? Kenapa harus ada WBS? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, salah satu alasan utamanya adalah untuk menghindari yang namanya scope creep, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan di luar ruang lingkup proyek tersebut. Nah, tapi ada banyak sekali manfaat atau keuntungan dari WBS ini. Salah satunya pekerjaannya jadi lebih jelas, ya kan? Karena pekerjaannya dipecah-pecah semakin lebih kecil dan lebih jelas gitu di setiap skopnya. Kemudian menghindari ada yang terlewat. Nah, kalau tadi scope creep itu menghindari ada yang di luar ruang lingkup proyeknya, ini juga bisa menghindari ada yang terlewat. Jadi misalnya dalam satu scope itu bisa kita lihat apa saja sih yang perlu dikerjakan dalam scope itu, jadi tidak ada yang terlewat jika kita membuat WBS ini. Kemudian bisa memudahkan kita untuk mengestimasi baik itu jadwalnya ataupun cost-nya atau biayanya, ya kan? Karena kita sudah tahu apa yang harus dikerjakan dari WBS ini sehingga bisa kita estimasi. Kemudian ada juga yang paling penting, kita bisa menyamakan pemahaman antar stakeholder. Karena teman-teman, dalam membuat proyek tentu saja tidak hanya engineer yang bekerja pada proyek tersebut, atau mungkin tidak hanya project manager yang bekerja pada proyek tersebut, dan bukan hanya kru-kru lainnya, kru-kru kapal dan sebagainya, tapi mereka semua bekerja sama dalam suatu proyek untuk mewujudkan atau mencapai tujuan dari proyek tersebut. Sehingga penting sekali untuk kita menyamakan pemahaman dari masing-masing stakeholder ini agar tidak ada yang salah paham terkait dengan proyek kita. Nah, sekarang sudah tahu nih apa itu WBS, kapan harus dibuat, siapa yang harus membuatnya, dan kenapa itu harus dibuat. Sekarang yang paling penting, bagaimana kita membuat WBS itu. Nah, ada satu halnya namanya decomposition. Decomposition mungkin kalau di Indonesia kan decomposition itu penguraian, ya kan? Nah, tepat sekali. Cara membuat WBS ini seperti mengurai sesuatu, ya kan, memecahkan pekerjaannya. Berarti kita mengurai pekerjaan atau proyek tersebut dari yang paling besar hingga yang paling kecil. Makanya dalam WBS ini ada levelnya. Ada dari level 1 hingga level 4. Nah, untuk mempermudah teman-teman memahami level-level ini, anggaplah level 1 itu adalah project-nya. Misalnya kita punya project pengembangan lapangan Bahtera.
berarti pada level 1 ini nama projectnya. Jadi kita harus identifikasi dulu, kita harus mendefinisikan project kita terlebih dahulu. Jadi projectnya itu misalnya pengembangan lapangan ya, pengembangan lapangan Bahtera. Nah, dari level 1 ini kan masih umum sekali ya teman-teman ya, pengembangan lapangan. Oke, berarti kita hanya tahu lapangan ini mau dikembangkan gitu kan. Nah, selanjutnya pada level 2, dari pengembangan lapangan Bahtera tadi, kita bagi lagi apa sih yang harus dibuat untuk mendukung pengembangan lapangan ini. Misalnya, lapangannya ada di offshore, berarti ada dari proyek tadi dibagi ke subproyek. Misalnya subproyeknya ada pembuatan FPSO, kemudian ada surface installation dan sebagainya, itu masuk di subproyek yang berikutnya gitu kan. Jadi kayak ada subproyek-subproyeknya. Kalau dalam proyek ini kan dibagi jadi 6 subproyek ya, FPSO dan kawan-kawannya. Nah, setelah itu di level 3 dibagi lagi dari FPSO. Misalnya, ini kan kapalnya ya. Nah, kapalnya tuh dibagi, pembuatan kapalnya tuh mungkin dari kapal bekas, tanker bekas. Berarti nanti ada hull and tanker conversion misalnya. Dari yang bekas gitu kan, conversion gitu kan. Nah, ada hull conversion gitu kan untuk mendukung FPSO tadi, pembuatan FPSO dan sebagainya. Ada hull conversion dan sebagainya gitu ya, ada kawan-kawannya di sini. Nah, terus di level 4 ini apa? Level 4 ini adalah yang paling kecil yang mendukung hull conversion ya, level-level sebelumnya. Misalnya sebelum sampai di convert, berarti kita harus pengadaan dulu lah ya, pengadaan bahan-bahannya misalnya seperti itu. Nah, ini adalah level-levelnya. Nah, kalau misalnya ini masih membingungkan, coba teman-teman bayangkan juga seperti sebuah laporan. Misalnya kita punya judul skripsi deh. Misalnya skripsinya judul bla 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 bla. Nah, judulnya itu di level 1. Kemudian kita kan ada bab-babnya, misalnya ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka. Nah, bab-bab itu masuk ke level 2. Nah, dari masing-masing bab itu, misalnya dari pendahuluan dibagi jadi latar belakang, rumusan masalah gitu kan, itu masuk di level 3. Nah, yang mendukung kalau misalnya latar belakang itu dibagi lagi, nah itu level 4-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kapan sih pekerjaan-pekerjaan itu bisa kita bagi atau kita decompose gitu kan, sampai yang paling kecil, itu ketika pengerjaannya bisa kita estimasi jadwal dan cost-nya. Misalnya, kalau misalnya sampai di hall conversion, ya udah, kita belum tahu apa saja gitu ya keperluannya, jadi kita belum bisa mengestimasi harganya. Kalau misalnya sampai di misalnya pengadaan tanker bekas, nah kita bisa estimasi tuh, yang dari situ berarti tanker bekasnya yang bisa kita cari tahu harganya berapa, seperti itu. Terus waktu mencari tankernya atau waktu transport tankernya sebagainya. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa mengestimasi jadwal dan cost-nya, berarti sudah cukup sampai di situ decompose kita untuk WBS ini. Nah, terus untuk bagian yang paling kecil dari WBS tersebut atau di level 4 ini biasa kita namakan dengan work package. Oke. Seperti itu. Oke. Sekarang sama halnya dengan permisalan bab-bab tadi ya, dari skripsi misalnya. Dalam WBS juga ada yang namanya WBS identification atau numbering gitu ya. Nah, itulah yang membedakan WBS yang work package yang ada pada WBS tersebut. Jadi misalnya kalau misalnya di sini ya, contoh kita punya projectnya kan satu ya, berarti satu. Terus misalnya yang kita ingin lakukan itu di FPSO nih, subprojectnya yang berikutnya dari level 2 kan FPSO misalnya. Subproject yang pertama FPSO, berarti numberingnya seperti ini. Kemudian untuk pekerjaan berikutnya ada hull conversion dan tanker cleaning misalnya. Tanker cleaning ini hanya permisalan saja. Iya, misalnya.
cleaning gitu kan. Bukan, ini masuk di bawah. Ya, tapi permisalan saja ya teman-teman. Misalnya berarti kita tanker cleaning kan kedua ya, pembagian kedua dari FPSO. Berarti ini 1.2, 1.1.2. Terus kemudian lanjut lagi di bawahnya itu ada apa yang jadi penomorannya akan seperti ini, atau ID WBS ID-nya akan seperti ini. Kenapa harus ada WBS ID ini, teman-teman? Karena terkadang ada beberapa komponen yang memiliki namanya sama, tapi ada di beda level atau beda subproyek. Misalnya ada pengadaan, namanya hanya pengadaan gitu ya. Tapi ada di bagian FPSO dan ada juga mungkin di Flowline and Risers Installation. Nah, pengadaan itu bisa dibedakan lewat identification number ini agar tidak tertukar apa keperluannya, seperti itu. Nah, tadi juga sempat saya sebut terkait dengan WBS komponen dan elemen ya. Ada yang namanya WBS komponen dan juga elemen. Oke, apa sih bedanya? WBS komponen itu adalah ini hal-hal yang tadi kita pecah-pecahkan itu ya. Jadi work package-nya itu masuk ke WBS komponen. Jadi bedanya itu work package itu masuk ke komponen. Kalau misalnya elemen berarti work package ditambah dengan detail-detailnya gitu ya. Misalnya kalau komponen ini berarti ya udah work package-nya doang gitu kan, atau pekerjaannya doang, atau hasil yang diinginkan doang gitu kan, sama ID number-nya. Sedangkan kalau elemen itu berarti kayak work package yang tadi terus sudah ditambah dengan estimasinya, estimasi harganya, estimasi jadwalnya. Jadi intinya ada detailnya di situ di elemen. Nah, biasanya detail-detail ini disebut juga dengan attributes atau WBS attributes gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, tapi terkadang kita suka lupa atau salah membedakan antara WBS dengan activity list, teman-teman. Terkadang kita suka salah membedakan antara WBS dengan activity list. Cara yang paling ampuh untuk membedakannya, WBS ini adalah list hasil atau deliverable yang kita inginkan dari sebuah project gitu. Jadi penggunaan kata pada WBS itu pastinya bukan kata kerja tapi kata benda ya. Jadi anggaplah ini adalah hasil yang kita inginkan. Di WBS itu ada berisi hasil yang kita inginkan yang bisa kita ukur gitu ya. Sedangkan di activity list itu adalah kerjanya. Jadi kata kerja, teman-teman, pada activity list. Jadi misalnya dalam satu WBS itu ada beberapa activity list. Nah, berarti untuk mencapai tujuan yang di WBS itu ada beberapa yang harus dikerjakan dalam activity. Jadi activity list ini diturunkan dari WBS tadi. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya WBS itu adalah struktur yang diperlukan untuk memecahkan pekerjaan dalam suatu proyek itu menjadi lebih kecil sehingga pekerjaan tersebut bisa lebih jelas, bisa diestimasi, dan bisa membantu untuk kita menyamakan pemahaman antar stakeholder. Nah, untuk cara pembuatannya kita bisa menggunakan decomposition atau penguraian dari level-levelnya. Yang pertama, dari level pertama hingga level keempat, dan yang paling kecil itu biasanya kita sebut dengan work package. Dan yang untuk membedakan antara WBS dengan activity list, yang paling umum adalah WBS itu berisi menggunakan kata benda atau berisi hasil yang diinginkan atau deliverable, sedangkan activity list itu menggunakan kata kerja atau pekerjaan yang dilakukan untuk mendapatkan deliverable pada WBS tersebut. Baik, sekian penjelasan saya pada hari ini tentang WBS atau Work Breakdown Structure. Mohon maaf jika masih ada kesalahan, dan segala kritik dan saran saya terima untuk memperbaiki presentasi atau video-video berikutnya. Terima kasih.